Ya, sementara pemirsa konsultan hukum SMA Kristen Gloria II Surabaya mengapresiasi polisi yang telah menangkap Ivan Sugianto dan menetapkannya sebagai tersangka karena tindakannya menyuruh seorang siswa berinisial ES untuk bersujud dan menggonggong. SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur mengapresiasi pihak kepolisian yang telah proaktif menangani kasus yang dialami seorang siswa berinisial ES. Apalagi, usai ditangkap polisi secara resmi telah menetapkan Ivan Sugianto sebagai tersangka karena tindakannya menyuruh ES untuk bersujud dan menggonggong. Menurut konsultan hukum SMA Kristen Gloria II Sudiman Sidabuke, langkah polisi dinilai tepat karena kasus tersebut telah menjadi persoalan masyarakat. Kita tetap akan mengawal ini karena ini kan baru ada di kepolisian. Nah, terus akan berlanjut sampai kepada nanti kejaksaan, lalu sampai kepada pengadilan. Masyarakat tentu mengharapkan dan kita juga tentu mengharapkan hukum ditegakkan, lalu kemudian supaya dapat membawa efek jera. Sebelumnya, tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di terminal kedatangan Bandara Juanda. Tanpa perlawanan, Ivan langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Ivan ditangkap lantaran telah mengintimidasi seorang siswa berinisial ES dengan cara dipaksa meminta maaf dan diminta untuk bersujud dan menggonggong. Ini minta maaf. Minta maaf. Kasus ini dipicu dari candaan korban yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. Namun candaan itu dilaporkan ke orang tua EMS Ivan Sugianto hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Petugas lapas di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan mengunggah video warga binaan yang memutar musik sembari berjoget di dalam sel tahanan. Pihak lapas mengaku kecolongan karena warga binaan membawa ponsel di lembaga pemasyarakatan. Diiringi musik remik, warga binaan lapas ini berjoget bersama diduga sedang berpesta narkoba. Video direkam seorang warga binaan dan dibagikan petugas lapas kelas 2 Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Ilir hingga viral di media sosial. Kadif Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan membenarkan video tersebut. Ini Pak Kasat atau Napi atau dapat megang HP ini tolong dikondisi. Pihaknya mengaku kecolongan karena warga binaan ada yang membawa ponsel ke dalam kamar tahanan. Sementara dari hasil pemeriksaan tes urin, warga binaan yang ada di dalam video negatif narkoba. Dalam rangka pemeriksaan, petugas lapas yang memviralkan kasus ini telah dipindahkan ke lapas Batu Raja dan terancam pemecatan karena beberapa kali melakukan pelanggaran. Jadi memang kelemahan kita ada handphone yang dibuat musik yang begitu besar seakan-akan mereka sedang on. Padahal tidak ada barang buktinya seperti narkoba dan sebagainya. Seperti itu. Untuk yang merekam sendiri itu memang yang merekam memang Napi. Ya kelemahan kita itu memang ada handphone waktu itu dan sudah diproses. Guna mencegah kejadian serupa, pihak Kanwil telah melakukan razia di semua lapas di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 4 pelaku pengeroyok anggota polisi di Makassar diringkus polisi dalam keadaan mabuk tembakau sintetis. Sebelumnya korban dikeroyok saat melerai keributan antara pelaku dan seorang pedagang gorengan. Satu dari 4 pelaku pengeroyokan seorang anggota polisi berhasil diringkus unit Jatanras Polrestabes Makassar. Pelaku Aji, 17 tahun, diringkus dalam keadaan mabuk usai mengkonsumsi tembakau sintetis di rumahnya di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Bahkan, pelaku didapati kerap melakukan penipuan di sosial media. Berhasil menangkap salah satu pelaku, polisi langsung berupaya mengejar pelaku lainnya, namun belum membuahkan hasil. Pasalnya, 3 pelaku lain telah kabur lebih dulu. Dalam pengejaran ini, sejumlah orang tua pelaku syok, bahkan 1 di antaranya sempat pingsan. Diketahui penganiayaan berawal saat pelaku dan 3 rekannya yang dalam pengaruh alkohol usai pesta miras menagih hutang, lalu terlibat keributan dengan pedagang gorengan. Melihat cekcok antar kedua pihak,
korban yang merupakan anggota polisi berupaya melerai. Naas, korban malah menjadi sasaran amukan para pelaku hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Oh sebelumnya habis minum, baru datang ke keroyok. Pakai apa kita keroyok? Pakai tangan. Awal mulanya kenapa memang? Utang piutang. Terus tadi pada saat penangkapan kita bawa narkoba. Korban mengalami luka lebam pada bagian tubuh, pada bagian wajah, kemudian jumlah pelaku 4. Sementara yang kami amankan 1 dan kami akan lakukan pengembangan untuk. Kini, 3 terduga pelaku pengeroyokan lain dalam pengejaran polisi. Pelaku terancam pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.